Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayuhal jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki kepada diri kita, dan semoga kita semua tetap istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama dengan sebuah tema tentang nikmatul jannah, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diri kita semua ketika kita berada di dunia ini, kita banyak beramal, kita banyak melakukan kebaikan, kita banyak melakukan ketaatan-ketaatan, kita banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul niki nggih? Betul. Ya, kita beramal di dunia ini, kita banyak melakukan ibadah ini, tidak ada yang kita harapkan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai seperti orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat. Kalau kita beramal, kita ibadah masih berharap surga, berarti amalan kita tidak ikhlas. Kalau kita masih berharap ganjaran pahala, berarti amalan kita tidak ikhlas. Maka itu adalah pemahaman yang salah. Karena kita beramal sesuai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mintalah Jannatul Firdaus, mintalah surga Firdaus, atau surga-surga yang memiliki tingkatan yang tinggi. Itu adalah harapan kita ketika kita banyak melakukan amalan ibadah ketika kita berada di dunia ini. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat tentang apa saja yang menjadi sifat surga, apa yang menjadi hal-hal yang bisa menarik diri kita tentang surganya Allah. Dan yang akan kita lihat di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan berdasarkan
dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kita sampaikan enggak ngarang, bukan dari saya sendiri. Kita hanya membacakan apa yang kita dapati dari sifat-sifat kenikmatan yang ada dalam surga, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, surga tidak hanya satu. Jadi surga itu jumlahnya tidak hanya satu. Sebagaimana di sini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, usiba Harithatu yauma badrin wa gulam. Pada saat perang Badar, Harisah terluka, padahal ketika itu dia masih dalam keadaan kecil. Kecil sudah ikut perang. Perang tenanan, bukan perang-perangan. Perang tenanan ini. Faja'at ummuhu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kemudian datanglah ibu Harisah ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad arafta manzilata Harithata minni, sesungguhnya engkau tahu wahai Rasulullah kedudukan Harisah di sisiku, betapa aku sayang dan aku cinta kepada Harisah ini. Ya, kados jenengan semua dengan anaknya sayang atau sayang? Hah? Sayang. Cinta atau cinta? Cinta. Nek pas jengkel dikon lungo anake. Lungo kono. Itu nek bahasa halus, nek bahasa kasar rembuh itu. Itu kalau kita pas jengkel dengan anak kita. Fa in yakun fil jannati asbiru wa ahtasib. Kata ibu Harisah ini, karena Harisah dalam keadaan terluka karena perang Badar, maka kata ibunya ini kepada Nabi, seandainya dia itu nanti meninggal dan masuk ke dalam surga, wahai Rasulullah, maka saya sebagai ibunya akan sabar dan saya akan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in takul ukhra taroma asna'u, tapi seandainya anakku tidak ada di dalam surga, maka bagaimana pendapatmu wahai Nabi, apa yang harus aku lakukan? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wai haki awahabilti, kamu jangan mengatakan seperti itu. Awajannatun wahidatun hiya, apakah kamu anggap wahai ibu Harisah surga itu hanya satu saja? Innaha jinanun kathiratun, ketahuilah bahwasanya surga itu jumlahnya banyak, tidak hanya satu saja, ada bermacam-macam surga. Wa innahu fi jannatil firdausi, ketahuilah bahwasanya anakmu ini nanti akan masuk ke surga Firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Jadi di sini kita jangan khawatir, wah nanti nek banyak orang sudah masuk surga, berarti surga itu sudah penuh, sudah kebak, kita nggak bisa masuk. Enggak, surga itu luas dan surga itu banyak macam-macamnya. Jadi jangan khawatir ketika surga itu sudah banyak orang yang masuk di dalamnya, kemudian kita tidak bisa masuk di dalamnya. Tidak, insya Allah kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah yang Islam, yang iman, maka kita masih tetap bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketipun pahami menika bisa. Jadi jangan khawatir nek surga kekebaan penghuni, enggak, masih ada space, masih ada tempat untuk kita insyaallah ta'ala. Amin. Yang kedua, sifat surga, surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling tengah.
Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Ketika engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah surga firdaus. Ya, langsung minta surga firdaus. Jangan malu-malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Jawa kita harus hilang. Karena wong Jawa itu rata-rata sifatnya apa? Malu, isin, walaupun jane asline gelem. Yang sering kita singgung misalnya di sini itu sebuah gedung kumpul para pejabat misalnya. Kumpul para pejabat, Ahmad Sahroni ya enek ceritanya. Duh, ya kenal ya? Oh iya. Jadi ini sebuah gedung misalnya. Kemudian jenengan mau masuk sini, ayo masuk, monggo. Oh, enggak lah, saya bukan pejabat. Wis ora apa-apa mlebu wae. Enggak, ora pantes aku, enggak pantes aku. Ya udah kalau gitu di luar aja, panasan enggak apa-apa. Nek di luar ya janganlah panas, nanti nek udan ya kudanan. Ya udah masuk aja, enggak lah. Di luar enggak. Lah karepmu piye? Cemplungke kali kedung ae. Kon mlebu ora gelem, kon ning jaba ora gelem. Ini adalah sifat orang Jawa dan itu disairkan sebagaimana yang kita mesti hafalnya. Apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya, ilahi lastu lil firdausi ahlan. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas masuk ke dalam surgamu karena saya manusia banyak dosanya. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku juga enggak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kata kita gimana? Lah karepmu piye? Mlebu surga ora gelem, neraka ora kuat. Nah itu orang yang susah itu seperti itu. Paham nggih? Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta surga firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Fa innahu ausatul jannah. Karena surga firdaus adalah surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Paling tinggi berarti paling bagus dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya. Wa fauqahu arsyur rahman. Di atas surga firdaus, surga yang paling tinggi ini ada ars, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berada di atas ars, di atas langit ketujuh. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kemudian darinya, dari surga firdaus ini mengalir sungai-sungai untuk surga-surga yang lainnya. Jadi minta kepada Allah surga apa? Surga firdaus. Jangan sampai ya Allah, sementing saya masuk surga aja paling bawah, enggak apa ya Allah. Ya, jangan seperti itu. Jadi langsung minta itu minta yang tertinggi walaupun kita amaliyahnya juga masih seperti ini. Yang nomor 3, sifat dari surga yaitu luasnya surga. Luasnya surga. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia tentunya banyak salahnya, banyak kekurangannya, banyak dosanya. Maka kita harus segera terus minta ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduha ka ardis samai wal ard, surga yang luasnya seluas langit, seluas bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih, karena surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, maka itu adalah fadilah
keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun dari hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki fadilah yang sangat agung, sangat besar. Jadi surga itu diperuntukkan bukan untuk orang-orang musyrik, bukan untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang yang banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak, tapi diperuntukkan khusus orang yang beriman, percaya kepada Allah taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peruntukan untuk surga. Inna fil jannati lasyajaratan, ketahuilah bahwasanya di surga itu ada sebuah pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata sanatin. Kalau orang melewati pohon tadi, bayangan pohon tadi, dia tidak akan bisa melewati bayangan tadi kecuali harus menempuh perjalanan 100 tahun. 100 tahun berjalan baru bisa melewati satu pohon yang ada di surga. Berarti pohon tadi gede apa gedem ini? Gedeme pol. 100 tahun jalan baru melewati pohon yang ada di surga. Ya, itu pohonnya, belum yang lainnya. Maka disifatkan di sini surga itu adalah sangat-sangat luas yang bisa menampung semua orang yang beriman mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di penghujung kiamat nanti. Sifat surga yang nomor 4, surga memiliki banyak tingkatan. Surga memiliki banyak tingkatan. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Sesungguhnya Allah mempersiapkan itu semua untuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Setiap dua tingkatan, jadi surga ada 100 tingkatan. Nah, setiap dua tingkatan itu jaraknya sejauh dari langit dan bumi. Jadi bumi yang kita pijak ini, kemudian langit yang kita lihat di atas kita itu adalah langit dunia. Nah, jarak dua tingkatan adalah dari bumi ini sampai ke langit yang kita lihat itu. Itu adalah langit dunia. Padahal dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masirahnya, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Jadi dari bumi yang kita pijak ini kita mau sampai langit dunia yang biru itu, maka menempuh jarak 500 tahun perjalanan. Berarti surga itu tingkatannya itu sangat tinggi, dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Kemudian yang nomor 5, surga adalah tempat tinggal dan kedudukan yang paling tinggi. Tempat tinggal dan kedudukan yang paling tinggi. Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penghuni surga benar-benar akan melihat penghuni kamar-kamar di atasnya. Kama tatara'auna al-kaukaba duriyal ghabira minal ufuki minal masyriqi awil maghribi. Jadi mereka akan melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang yang terang yang lewat dari ufuk barat atau ufuk timur. Litafadzulin ma bainahum,
karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Jadi penghuni bawah itu akan bisa melihat penghuni surga yang ada di atasnya. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Kalau di atas itu adalah yang berhak menempati adalah para nabi. Selain para nabi tidak bisa menempati sana. Qala, kata Nabi, bala, tidak. Walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Yang berhak menempati di atas surga tingkat atas itu tidak hanya para nabi, tapi setiap orang yang beriman, setiap orang yang beriman kepada Allah dan mereka percaya membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dikhabarkan Nabi kita benarkan, kita laksanakan. Apa yang menjadi syariat Nabi kita benarkan, kita laksanakan. Jadi ketika kita mengamalkan amaliyah dalam agama ini, karena Nabi yang membawa Islam, Nabi yang mengajarkan Islam, maka hendaklah kita ngikuti apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengatakan ini kerjakan, kita kerjakan. Nabi mengatakan ini jangan kerjakan, jangan dikerjakan. Nabi mengatakan cukup apa yang aku syariatkan, lakukan. Jangan kalian menambah-nambah dalam ajaran agama, maka jangan sampai kita menambah-menambahkan atau mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenikmatan yang ada dalam surga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam taro ainun walam tasma udunun walam yakhtur ala qalbi basar. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak bisa dilihat oleh mata. Maka orang yang mengatakan tadi malam saya bisa masuk ke dalam surga, ngapusi, bohong itu. Ya, saya bisa jalan-jalan ke neraka enggak panas, ngapusi, enggak bisa. Karena Nabi sudah menjelaskan tidak bisa terlihat mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, dan tidak bisa terlintas dalam hati manusia. Dan kalau kita membayangkan keindahan yang ada di surga, enggak mungkin kita itu bisa membayangkan. Karena begitu indah dan sangat indah apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada burung-burung, jangan samakan dengan burung-burung emprit, burung perenjak yang ada di dunia ini. Kemudian di sana ada air yang mengalir, air madu, air khomer, air susu dan seterusnya. Tidak bisa disamakan dengan air-air sungai-sungai yang ada di dunia ini. Ya, karena sangat dan terlalu indah apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok kayak gini kita enggak pengen nggih Bu nggih. Oh pengen toh, podo berarti. Alhamdulillah. Tak kira ora pengen mung meneng apa iya. Kita wajib percaya kalau itu sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wajib kita percaya. Walaupun itu tidak masuk akal. Lah nak wis diliwati kok 100 tahun ki apa iya gitu. Iya. Enggak, ora iya itu enggak, iya ini. Kenapa? Yang jelaskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek saya ngomong aku ya silahkan ora percaya. Tapi ini kita membacakan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 6, kamar-kamar yang ada di surga itu bagaimana? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha, ghuraf mabniyatun tajri min tahtihal anhar, wa'dallahi la yukhliful mi'ad. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka kamar-kamar.
maka mereka akan menempati kamar-kamar yang tinggi. Ya, kemudian di atasnya dibangun juga kamar-kamar yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjanji dalam hal ini dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Jadi penduduk surga itu akan menempati kamar-kamar yang sangat indah. Ya, kemudian di atasnya ada kamar lagi, di atasnya ada kamar lagi. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, inna fil jannati ghurafan turaduhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Sesungguhnya di surga itu ada kamar yang akan nampak luarnya dari dalamnya dan nampak dalamnya dari luarnya. Dari luar terlihat dalam, dalam terlihat dari luarnya. Ini adalah kamar yang ada di surga. Wah, berarti nek ketok seperti itu, nek ngopo-ngopo ketok, gitu ya? Iya. Nek ngopo-ngopo ning jero ketok. Lah ngopo-ngopo arep ngopo? Ya karena kita itu ning dunia yang ngeres mungkin yo ning ngendi wae ngeres mikire. Allah Maha tahu dan Allah Maha kuasa. Tidak mungkin suatu hal yang itu tidak pantas terlihat akan terlihat oleh orang lain. Karena ini adalah saking indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk siapakah kamar-kamar yang ada di surga? Liman atobal kalam. Kamar-kamar yang ada di surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bagus ucapannya. Bagus ucapannya. Yang keluar dari lisannya sesuatu yang baik. Tidak ada ghibah, gerundeli, tidak ada namimah, adu domba. Kemudian tidak ada mencela kepada orang lain, ngunek-ngunek kepada orang lain, misuh kepada orang lain. Tahu misuh ya? Mie bakso. Ya, misuh yaitu mengumpat, jelek-jelekkan, ngata-ngatai orang lain, itu enggak ada. Maka orang yang seperti ini, yang lisannya baik, maka pantas untuk mendapatkan kamar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa'at amat to'am. Untuk siapa kamar-kamar yang ada di surga? Untuk orang yang memberi makan orang lain. Maka kebiasaan di desa itu Masya Allah, opek kates telu dikeki tonggone telu. Masya Allah nek wong gudang ini, mbuh nek wong lupait ini. Opek kates limo kaki tonggone siji. Ya opek godhong telo tonggone dikeki. Masak ya soto diperbanyak kuahnya, kuahe keke tonggo dagingnya dipek dhewe. Jadi orang yang suka memberi makan kepada orang lain, walaupun mungkin seada dia, Masya Allah berat dia menempati kamar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan seperti ini terus dilakukan. Ya dari pergi oleh-oleh misalnya, Masya Allah luar biasa. Wa ada masyam. Untuk siapa lagi? Orang-orang yang terbiasa puasa. Yang jenengan yang sudah terbiasa puasa, lanjutkan. Ya lanjutkan. Wa shalla bil laili wan nasu niyamun. Diperuntukkan untuk siapa lagi? Orang-orang yang mampu bangun malam melakukan sholat. Bangun malam melakukan sholat, sedangkan manusia yang lain sedang tertidur, tapi dia melakukan sholat. Maka orang yang seperti ini berhak masuk ke kamar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 7, surga memiliki 8 pintu. Ada berapa pintu? 8 pintu. Man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia mengatakan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
meyakini rasulnya adalah Nabi Muhammad. Wa anna Isa Abdullah, dan bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi adalah hamba Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Wabnu ammatihi, dan Isa adalah putra dari hamba perempuannya Allah, yaitu Maryam. Wal kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan Isa adalah kalimat Allah yang dihembuskan kepada Maryam dan roh darinya. Wa anal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah benar adanya. Wa anan naro haqqun, neraka benar adanya. Surga ada, neraka ada, dia yakin. Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sa'a, maka Allah akan memasukkan orang yang menyatakan ini tadi masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah, ada 8 pintu, silahkan masuk dari pintu manapun, dengan kita mengikrarkan, mengimani, mengatakan yang seperti ini tadi. Cukup bagi diri dia masuk ke dalam surga, bukan lewat 1-2 pintu, semua pintu silahkan, bebas dia pilih agar dia bisa segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis lain mengatakan man afaqo zaujaini fisabilillah, barang siapa yang berinfak sepasang benda dia fisabilillah, nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair, maka dipanggil dia dari pintu-pintu surga, wahai hamba Allah, ini infak kamu ini adalah suatu kebaikan. Faman kana min ahli solat du'iya min babi solah, barang siapa yang dia termasuk ahli solat, dia solat tidak terputus solatnya. Karena sebagian kita kadang wah pisan-pisan prei lah, pisan-pisan libur, pas piknik ya, kemudian nggak sempat sholat asar, wah aku sholat terus sesekali rasa sholat lah. Nggak seperti itu. Dia terus melakukan sholat sehingga dia disebut ahli sholat. Du'iya min babi sholat, dipanggil dia masuk ke dalam surga dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, dan barang siapa dia ahli jihad, senantiasa ikut berperang fisabilillah, dipanggil masuk surga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babi royan, dan barang siapa yang ahli puasa, dipanggil dia masuk surga dari pintu royan. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babi sedekah, dan barang siapa dia ahli sedekah, senang dia sedekah, infak, memberikan hadiah kepada orang lain, maka dipanggil dia dari pintu sedekah. Jenengan termasuk gemar sedekah nggih? Iya, atabassumu sedekah, meringis itu juga termasuk sedekah. Ya, senyum meringis, senyum termasuk sedekah. Maka kalau kita berangkat kemana, keluar rumah sampai nanti tujuan mang meringis terus, ya guyu terus, itu sudah sedekah. Ya, paling wong halah iki obate telat iki ngoten paling. Tak obate. Ya. Jadi termasuk sedekah. Ya, tentunya sedekah dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang nomor 8, dan termasuk orang yang bisa masuk pintu surga dari semua pintu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bisa masuk surga dari semua pintu. Yang nomor 8, sifat surga, wadah atau perabot penduduk surga terbuat dari emas dan perak. Jadi wadah atau perabot penduduk surga terbuat dari emas dan perak. Perabotan jenengan Pak terbuat dari apa? Mas Haris dari apa ini? Kayu. Dari apa lagi? Besi.
Ya, gelas jenengan Bu dari apa? Beling. Piringnya paling apik melamin. Jam tangannya dari apa? Jam tangan regane apa 11 miliar kan? Sahroni meneh. Ya, kan orang nganti 11 miliar, berarti paling dari apa? Saka wesi. Ya, saka wesi itu aja. Itu perabot-perabot kita di dunia. Tapi kalau di surga, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu terbuat dari emas, perak, dan barang-barang yang sangat berharga. Difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yutafu alaihim bisihabim min dahabin wa akwab. Maka diedarkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelas terbuat dari emas. Awake dhewe di dunia ini duwe piring sing apik aja wis eman-eman nggo mangan. Kemudian di gelas sing apik eman-eman dienggo ngombe. Padahal itu enggak terbuat dari emas perak. Tetapi memang di dunia ini haram bagi kita makan minum dari tempat gelas atau piring yang terbuat dari emas. Ini haram hukumnya. Selain itu ya silahkan. Kalau hanya untuk perabot saja silahkan. Tapi kalau dipakai makan minum sak sugih-sugih awake dhewe, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi apa yang dilarang di dunia tidak dilarang di akhirat, karena tentunya ini adalah merupakan hal yang lain. Ya, emas di dunia saja sudah bagusnya seperti itu, apalagi emas yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada bandingannya apa yang ada di dunia dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Itu adalah perabot-perabot yang ada di surga, dan semuanya yang menjadi perabot-perabot di akhirat atau di surga itu bisa dikatakan terbuat dari barang-barang yang sangat berharga. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, kemudian diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, piala-piala yang bening laksana kaca. Karena saking indahnya perabot-perabot yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sing seneng perabot biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Mak-mak ini ulah perabot walah. Sama-sama sepasang suami istri masuk mall misalnya, ya ibu-ibu lihat itu, wah ini murah. Wah diskon 50% plus 20% plus 10% plus 5% itu wis wah langsung diserbu. Bapaknya enggak tertarik. Lebih tertarik kepada lihat apa? SPG ini, kasire. Ya, makanya kenikmatan yang ada di akhirat nanti di surga itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Ya, bapak-bapak mendapatkan bidadari-bidadari yang ada di surga, ibu-ibu mendapatkan perabot-perabot yang sangat luar biasa indahnya sesuai dengan keinginan hasrat masing-masing. Yang nomor 9, tanah yang ada di surga bagaimana? Kata Nabi SAW dalam hadis tentang Isra Mi'raj, "Tsumma udkhiltul jannah." Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Kalau yang cerita itu Nabi, pasti benar adanya. Ya, karena Nabi benar-benar ketika Isra Mi'raj dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fiha habayilu lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Jadi ketika aku dimasukkan ke dalam surga, maka di dalamnya itu banyak kubah, bangunan-bangunan yang terbuat dari mutiara. Terbuat dari mutiara. Kemudian tanahnya saja itu dari minyak kasturi, minyak misik yang sangat harum baunya. Yang nomor 10, makanan penduduk surga. Jadi yang dimakan apa? Setelah di pembahasan kemarin kita melihat tahu
bagaimana makanan penduduk neraka, sekarang kita lihat bagaimana makanan penduduk surga. Wa fiha ma tastahihil anfus wa taluddu al ayun wa antum fiha khalidun. Maka di dalamnya, di dalam surga itu terdapat semua hal yang diinginkan oleh diri kita, diinginkan oleh hati kita, sedap dipandang mata, dan kita bisa kekal di dalamnya. Jadi makanan minuman penduduk surga itu apa? Maka yang jelas sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera kita. Ini adalah makanan minuman penduduk surga. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan buah-buahan yang bisa mereka petik dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Tapi sekali lagi tidak bisa dibandingkan, disamakan dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, buah-buahan yang ada di dunia nggak bisa dibandingkan dengan lezat, enak, indahnya buah-buahan yang ada di surga. Kemudian burung yang ada di dunia tidak bisa dibandingkan dengan burung-burung yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanan minuman sesuai dengan apa yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang nomor 11, kenikmatan terbesar penduduk surga. Apa itu? Kenikmatan terbesar penduduk surga adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila seorang itu masuk ke dalam surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu, aku akan tambahi lagi kenikmatan kepada kalian, kata Allah. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah membuat putih wajah-wajah kami? Jadi wajah penduduk surga itu akan putih berseri-seri. Ya, di dunia kita rodok sabar sih, kalau wajah kita coklat apalagi apa? Ireng ya, agak sabar dulu. Tapi di surga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala putih bersih berseri-seri. Alam tudkhilnal jannah, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, wa tunjina minan nar, dan engkau selamatkan kami dari panasnya siksa neraka. Fayakshiful hijab, maka Allah membuka hijab, membuka pembatas, membuka penutup. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal, maka tidaklah sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka sukai, cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bohong besar kalau di dunia ini ada orang yang mengatakan saya kemarin melihat Allah. Tidak mungkin. Karena Nabi Musa ketika pengen berjumpa melihat Allah, baru diberikan cahayanya Allah sudah pingsan tidak kuat. Itu Nabi Musa, manusia terkuat yang ada. Dari mana tahu terkuat? Sekali tempeleng Bani Israel itu mati. Ya, sekali pukul itu mati. Mana ada sekarang dari petinju atau atlet MMA yang sekali pukul itu bisa mati? Enggak. Ya, Nabi Musa itu adalah nabi yang sangat kuat. Itu pun tidak mampu melihat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, nikmat Allah yang paling besar bagi penduduk surga adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
melihat dengan jelas, tidak uyuk-uyukan, tidak di kerumunan orang, tidak seperti itu. Ya misalnya nonton bal-balan, kemudian kita karena yang nonton banyak sekali, gini kan nggak begitu jelas. Wah ada bola, nggak taunya kepala temennya yang ada di depan ini. Jadi nggak jelas lihatnya. Tapi kalau di akhirat nanti penduduk surga jelas akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 12, perhiasan dan pakaian penduduk surga. Perhiasan, pakaian penduduk surga. Ulaika lahum jannatu adn tajri min tahtihimul anhar. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah ya untuk mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena ketika kita di dunia ini jalan di bawahnya mengalir sungai yang jernih, Masya Allah. Kita ada di daerah Cokro, lihat sungai yang sangat jernih itu kita sudah sangat senang sekali. Kita berada di Tawangmangu misalnya ada air terjun apa? Jumuk atau Grojogan Sewu atau yang lainnya misalnya. Itu kita lihat Masya Allah. Ya Masya Allah. Belum surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhallawna fiyya min asawira min dahab, maka mereka diberi perhiasan yang terbuat dari emas. Yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq, maka mereka penduduk surga memakai pakaian yang berwarna hijau, yang terbuat dari sutra tebal dan sutra tipis. Muttaqiina fiha alal araik, maka mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Karena penake wong itu ya duduk senderan, leyeh-leyeh, ya rodo apa klencengke boyoke, tangane di seperti ini kan. Padune aku pegel. Ya sekalian. Jadi penake di dunia itu seperti itu. Nek wis klencengke seperti ini, penak depannya ada makanan minuman itu sudah Masya Allah. Apalagi seperti itu dilakukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ya luar biasa. Fiha alal araik nikmat thawabu wa sunat murtafaqo. Itulah pahala yang paling baik dan tempat istirahat yang paling enak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini adalah bentuk perhiasan dan pakaian penduduk surga. Karena tidak kita baca semuanya. Ini sekedar ringkasan gambaran tentang bagaimana indahnya, nikmatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 13, permadani dan gelas di surga. Ya, permadani dan gelas yang ada di surga. Muttaqiina ala furushim baqainuha ministabarok wajanal jannataini dan. Jadi mereka penduduk surga, mereka bersandar, ya bersandar, kemudian mereka berada di atas permadani yang sebelah dalamnya itu terbuat dari sutra. Kemudian buah-buahan di kedua surga itu bisa dipetik dari jarak dekat, rasa penean, rasa nggosenggek, tapi bisa langsung dipetik. Ini adalah keindahan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling terakhir adalah bidadari surga. Ya, bidadari surga. Ini adalah kenikmatan bagi para penduduk surga mendapatkan bidadari-bidadari yang ada di surga. Berarti kalau perempuan bagaimana? Apakah dapat bidadara? Enggak ada bidadara di dalam surga, adanya adalah pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu ada. Ya, pelayan-pelayan ada, tapi kalau bidadara itu tidak ada di dalam surga. Jadi wanita-wanita yang ada di dalam surga
kemudian suami-suami mereka juga termasuk ahlu surga, maka bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di sana. Bertemu di sana. Ini harapan kita ketika kita bisa membina keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, istri solehah, kemudian suami soleh, anak-anak soleh-solehah. Insya Allah itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamari lailatal badri. Rombongan pertama yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka seperti wajah bulan purnama berseri-seri. Ya, wajahnya seperti wajah bulan purnama yang berseri-seri. Senang dia ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yafsukuna fiha, dan penduduk surga itu tidak ada ludah. Yafsukun itu tidak memiliki ludah. Ya wek dhewe sing ida itu di dunia, sithik-sithik itu di surga itu tidak memiliki ludah. Berarti tenggorokan kering. Allah Maha tahu tentang masalah ini. Jadi tidak bisa meludah, enggak ada ludah, enggak ada. Wala yamtakhitun, tidak ada ingus. Sing undulap-undulup umbelen di dunia itu, di akhirat di surga sudah tidak ada umbal. Umbal apa umbal? Oh, umbel. Tak kira bahasa Indonesia ini umbeli umbal. Dhisik masalah SD ini gitu ya. Umbel bahasa Indonesia apa? Umbal, Pak. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak buang air. Seberapapun banyak yang dimakan, diminum, tidak ada buang air kecil, buang air besar. Itu enggak ada, kencing, tidak ada di surga. Aniyatuhum fiha dhahab, wadah-wadah mereka terbuat dari emas. Amsyatuhum minadz-dzahabi wal fiddah, sisir mereka, jungkat itu juga terbuat. Amiruhum al-uluwah, penghangat mereka keringat mereka itu seharum minyak misik. Ini keringatnya penduduk surga. Keringatnya awake dhewe piye? Cut. Ini adalah keringat penduduk surga. Makanya jarang diusal-usal bojone nggih, kecut. Tapi kalau di surga Masya Allah minyak misik. Walikuli wahidin minhum zaujatan. Nah, setiap satu laki-laki bisa mendapatkan 2 bidadari surga. Mendapatkan pinten, Pak? 2 bidadari surga. Maka yang enggak bisa bojo loro, bojo telu ning donya sabar. Ning akhirat insyaallah. Dan ini juga bisa menjadi senjata ibu-ibu. Tak bojo meneh ya, Bu, rasah ning surga wae entuk loro. Rasah ning donya. Ngoten nggih? Lho, nggih banter. Ini. Jadi mendapatkan 2 bidadari. Yuramu khusukihima min warai lahmi minal husni, yang saking beningnya bidadari surga ini, sumsum betisnya, tulang betisnya itu bisa terlihat dari luar. Saking apa? Saking indah, saking beningnya, sumsumnya itu bisa terlihat. Berarti malah medeni, ini merupakan keindahan yang ada di dalam surga. Ya, betul-betul bening, ya, betul-betul indah dari bidadari-bidadari yang ada di surga. Lah awake dhewe ning donya ketoke, wah nek wong wedok sikile putih, cincinge sithik, alah korenge akeh tibake. Ya mergone ketok sithik ngisor munggah korengen. Itu kalau penduduk di dunia. Beda dengan bidadari-bidadari yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. La ikhtilafa bainahum, tidak ada pertengkaran di sana. Awake dhewe ning donya sering padu, sabar, tetap padu sik nggih. Kok nggih lho. Ya, tapi di surga enggak ada
pertengkaran, ikhtilaf, cekcok itu enggak ada. Sing sok padu karo bojone, padu karo tanggane, padu karo mungsuhe, pantes nek padu karo mungsuhe. Di akhirat, di surga enggak ada. Padu itu sudah tidak ada. Tabaghut juga tidak ada, saling benci, ungkur-ungkuran, saling fitnah, itu tidak ada. Qulubuhum qalbun wahidun, hati mereka satu. Hati mereka satu. Ya, suka akan kebaikan, suka akan kedamaian. Yusabbihunallaha bukratan wa asya, penduduk surga senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi, setiap petang. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya sekilas, hanya gambaran sekilas saja 14 karakter atau sifat dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selayaknya untuk kita semua setelah sekilas mendengar tadi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hendaklah itu bisa memberikan motivasi semangat kita bagaimana caranya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada cara meraih surga kecuali di dunia kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mutlak tidak berdosa, itu enggak bisa. Tapi setidaknya seorang yang cerdas ketika dia sehabis melakukan suatu dosa segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan Allah segera mengampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, sekali lagi, tidak dosa itu enggak bisa. Pasti kita itu berdosa, pasti kita itu melakukan dosa, pasti kita itu melakukan kemaksiatan. Tapi dua hal yang harus kita lakukan, kita persedikit maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan semampu diri kita. Yang kedua, seandainya kita terjerumus la qadarullah, maka kita segera bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam beramal soleh, dan Allah mudahkan diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, surga tertinggi yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab wa akhiru da'wana billahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.